Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita sama-sama akan belajar tentang siklus akuntansi. Sebelum memasuki bagian dari siklus akuntansi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu dari pengertian siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi ini adalah sebuah siklus yang terjadi di setiap perusahaan, baik itu perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. Nah, jadi siklus akuntansi ini yang akan kita pelajari yaitu bagaimana kita mencatat setiap transaksi, lalu kita pindahkan ke jurnal sampai kita membuat laporan keuangan secara utuh. Nah, di dalam siklus akuntansi ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu bukti transaksi, kemudian jurnal umum, buku besar, neraca saldo, worksheet atau kertas kerja, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Jadi, di bukti transaksi sampai ke jurnal penutup, kita akan mempelajari satu per satu. Nah, untuk itu di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana dan apa itu dari bukti transaksi. Kali ini kita akan bahas apa itu bukti transaksi. Pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan salah satu dokumen asli yang menjadi alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi bisa menjadi sebuah bukti yang autentik terjadinya sebuah transaksi. Jadi bukti transaksi ini adalah sebuah bukti yang memang kita membutuhkannya sebagai acuan untuk membuat jurnal laporan keuangan sampai ke jurnal penutup. Nah, berikut adalah fungsi dari bukti transaksi, ada 5. Yang pertama, bukti transaksi ini dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Yang kedua, bukti transaksi akan menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Yang ketiga, bukti transaksi sebagai dasar dalam pencatatan akuntansi. Yang keempat, bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan suatu transaksi dalam bentuk tulisan. Dan yang kelima, bukti transaksi dapat juga menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Tujuan dibuatnya bukti transaksi ada 2. Yang pertama, agar lebih mempermudah dalam pencatatan setiap transaksi yang terjadi, dan yang kedua, untuk mencatat transaksi yang merupakan dokumen dasar bagi pencatatan laporan keuangan akuntansi. Jadi kita tidak akan bisa mencatat sebuah laporan keuangan apabila tidak ada bukti transaksinya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana sih contoh-contoh dari bukti transaksi. Berikut sudah dipaparkan ada beberapa contoh dari bukti transaksi. Yang pertama yaitu kwitansi. Kwitansi merupakan bukti transaksi perusahaan yang dapat berupa bukti penerimaan uang atau bukti pembelian suatu barang atau jasa. Kwitansi biasanya terdapat tanda tangan sebagai bukti sah penerimaan atau pembayaran sesuatu. Kwitansi terdapat 2 bagian. Bagian yang diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian lainnya diberikan kepada pihak yang menerima uang. Nah, di samping ini ada contoh dari kwitansi. Dan berikut ini ada jumlahnya. Dan ada bukti sah tanda tangan dari penerimanya. Selanjutnya, faktur. Faktur ini biasanya digunakan sebagai bukti penjualan barang yang dilakukan secara kredit dan diberikan oleh penjual kepada pembeli. Yang biasanya menggunakan faktur adalah perusahaan dagang dan manufaktur.
Berikut adalah contoh dari faktur. Selanjutnya, yang ketiga ada nota debit. Nota debit adalah suatu bukti transaksi yang berfungsi untuk mencatat pengembalian barang yang telah dibeli. Jadi, ketika barang sudah dibeli oleh perusahaan, apabila harus dikembalikan karena tidak sesuai dan sebagainya, atau mungkin ada beberapa alasan tertentu, maka diperlukanlah nota debit atau nota debit. Dan berikut adalah contoh gambaran dari nota debit. Di situ tertera dikirim kembali 10 galon air minum Aqua karena tidak sesuai dengan pesanan. Jadi dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanannya. Dan di situ tertera ada jumlah yang harus dikembalikan berapa. Lalu selanjutnya ada nota kredit. Kalau nota kredit ini berarti kebalikan dari nota debit. Jadi nota kredit ini adalah suatu bukti transaksi yang berfungsi untuk mencatat pengembalian barang yang telah dijual. Artinya, ketika barang sudah kita jual, maka pembeli berhak untuk mengembalikan barang apabila barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan atau cacat. Contohnya seperti di gambar di atas, ya. Di sini nota kredit diterima kembali 2 buah papan tulis putih atau whiteboard karena rusak seharga 36.000 dan rekening telah dikredit. Artinya si pembeli yang telah membeli barang tersebut kepada penjual mengembalikan barang tersebut karena rusak. Di situ tertera harganya. Selanjutnya ada cek. Cek adalah surat perintah yang tidak bersyarat pada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu saat waktu surat tersebut diserahkan kepada bank, lalu ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank, serta memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Jadi yang mempunyai cek ini biasanya perusahaan-perusahaan besar yang memang harus mencairkan uang. Dan biasanya cek ini bisa digunakan juga untuk pembayaran utang. Dan ini adalah contoh dari cek. Misalkan ini dari Bank BCA. Ceknya tertulis ada tanggalnya dan tertulis juga berapa nominalnya. Selanjutnya, nota kontan. Nah, nota kontan ini adalah dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Biasanya pembeli menerima nota kontan ya. Jadi kalau misalkan kita membeli suatu barang, contohnya seperti di Borma ataupun di Transmart, biasanya kita diterima gitu kontan, nota kontan yang sesuai dengan barang apa yang kita beli. Kalau kita sebagai pembeli. Nah, kalau kita sebagai penjual berarti kita juga harus memberikan nota kontan tersebut. Nah, nota kontan ini biasanya kita sebut dengan nota cash ya atau nota. Jadi nota ini biasanya ada tanggalnya, terus ada perusahaannya, lalu ada kolom-kolomnya, jenis barang, banyaknya barang, harga satuan dan jumlahnya berapa sesuai dengan banyak barangnya tersebut. Misalkan pembeli di contoh slide ini, pembeli itu membeli kertas HVS 70 gram dan refill tinta komputer. Nah, itu tertera harganya berapa dan jumlahnya berapa, lalu jumlah total yang harus dikeluarkan oleh pembeli itu berapa. Nanti di sini ada tanda tangan bagian pembukuan dan bagian penjualnya. Nanti nota ini sebagai bukti transaksi untuk pembeli. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Dan jangan lupa kalian mencatat semua materinya ya. Ibu tunggu tugasnya untuk dikumpulkan via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.